Wah, yang ada di sini teriakin Free Palestine, oke nggak? Let's go. Oke. What's up mamen, balik lagi ke channel gue Celoteh Jalanan. Kali ini gue akan membahas suatu band yang bernama Disobedience. Kalau lebih jelasnya kita mempertanyakan dengan abang kita. Halo bang. Halo. Apa kabar bang? Alhamdulillah sehat. Boleh dikenalin bang, namanya bang? Halo, nama gue Ipang dari Disobedience. Tepatnya band dari Cengkareng, Jakarta Barat. Oh gitu. Ya. Kalau boleh tahu nih ya bang ya, Ya. Disobedience ini genre musiknya mengalir dengan apa sih bang? Kalau genre musiknya tetap ya kita nih di punk. Mungkin sub genrenya ini banyak yang bilang ini hardcore punk. Ada yang bilang juga keras punk, noise punk. Belakangan ini dari Echo Ember Project bilang kalau Disobedient ini sekarang nih lebih ke hardcore grind. Oh gitu. Itu hardcore grind. Oh, Gitu. oh, grind. Dan berdirinya dengan Disobedient apa tuh? Disobedience. Disobedience. Berdirinya band abang itu udah berapa lama sih kalau boleh tahu ya? Oke, jadi Disobedient itu sebenarnya dari 1998. Mulai aktifnya itu 1999. Saat itu mantan vokalis kita yang lama, Ucap Faker, pengen bikin band yang nuansanya beda dari yang lain saat itu. Lebih ke dibilang noise, power violence kayak gitu. Akhirnya ngerekrut gue sebagai bass juga. Nama Disobedience-nya itu diberikan oleh Freddy Subway, vokalis Subway. Freddy yang kasih nama Disobedience gitu. Cukup lama juga ya bang, berarti Cukup berdirinya band abang itu ya? Benar. Kalau boleh tahu ini Disobedience ini menceritakan lagu filosofinya tentang sosial kah atau apakah bisa diobrolin nggak bang? Bisa jelasin nggak gitu? Jadi saat itu 1999 itu terjadinya chaos nih. Chaos 98, tragedi Mei 98 di Indonesia. Kita ngerilis album itu 2001, berceritakan tentang perang, tentang segala halnya. Makanya album kita itu 2001 titelnya Fight War, Fight Class. Banyak juga sih berceritakan tentang sosialnya juga ada, fight war, tentang peperangannya juga ada, seperti itu. Nah, yang saya bingungkan kan ini bang, abang kan berdiri sudah lama nih, Ya. kan? Dari 1000 berapa? 1999. Itu kan menyatukan suatu band abang itu dengan sifat masing-masing itu kan agak sulit bang. Sampai sekarang berdiri sampai berjaya di 2025 ya kan? Ya. Bisa dijelasin nggak tuh bang? Disobedient ini dari 99 itu sampai sekarang sudah banyak bongkar pasang personil. Sudah banyak bongkar pasang personil. 2005 itu mulai sedikit ada perpecahan. Ucap mulai keluar, vokalis kita mulai ada pergantian posisi. Akhirnya Jambul dan dari gitar ke vokal. Gue tetap di bass. Almarhum Budi, drummer kita meninggal tahun kemarin, masih tetap di drum. Banyak pergantian personil. 2010 itu ngerilis split album bersama Reproduce. Echo dari Error X, Echo ikut ngegitari juga, banyak bantu gitu. Yang sampai sekarang ini pun formasinya baru, yang lama gue doang sih. Itu. Kesulitannya dalam bandnya abang itu apa tuh bang? Kesulitan mempertahankan untuk musiknya ini sebenarnya sih sangat sulit lah gitu kan. Sampai 2023 kemarin gue coba satuin lagi, almarhum Budi belum meninggal, Jambul masih ada,
tetap gue mau rekrut lagi nih, sampai gue hubungin vokalis kita yang lama Uca, udah tetap kita hubungin. Akhirnya dia tetap masih di pulang kampung lah ya, di kampung, tetap nggak mau. 2023 sempat personil lamanya kumpul lagi. Oh gitu. Tapi nggak bertahan lama, setahun. Sampai akhirnya 2024 gue rekrut personil baru. Ada Heri Tapok dari Padihat, ada Deden Ketut dari Biotek, dan terakhir kita ambil vokalis juga Japuy. Iya. Ganti personil terus tuh. Oh, kesulitannya itu ya. Ya, mudah-mudahan personil yang sekarang tetap solid. Amin. 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 Ya, Amin dong. Yang kita Amin pinginkan dong. Itu ya kan. Bener. Yang kita pinginkan itu. Sekarang yang next ke depannya personil sekarang ini mau merilis lagu tentang apa nih Bang? Gitu. Atau equality-nya, kebersamanya dengan komitmen satu sama lainnya, ada nggak yang ayo kita maju bareng-bareng tanpa kita pukul ratakan egois kita masing-masing, disampingkan gitu. Oh, itu udah pernah kita bahas juga di personil yang baru ini, di line up yang baru ini. Dia tetap solid nih. Dia tetap solid. Walaupun ada kayak vokalis kita yang sekarang Dede Kurniawan itu lagi fokus dengan proyek-proyek kerjaannya, liputan-liputan juga. Banyak beberapa dari kemarin itu beberapa panggung juga tanpa Dede juga. Untuk kedepannya Disobedience insya Allah mau ngerilis single. Ada beberapa lagu yang dijadikan single, terutama mengangkat tema tentang di Gaza, Palestina. Karena yang kita lihat di sana pembantaian anak kecil, bayi lahir, rumah sakit Indonesia pun di sana dihancurin lah. Itu yang kita angkat temanya itu. Nanti ada lagunya itu dari Dede Kurniawan, liriknya, musiknya bareng-bareng nih kita bikin, dari Harry juga bikin. Ya untuk itu Free Palestine itu kita mau lagi From the River to the Sea. Itu dalam arti from under the sea apa tuh Bang? From the river to the sea, Palestine will be sea, Palestine will be free. Ya, mengangkat tema tentang Palestina lah. Kebebasan Palestina ya. Pembebasan Kebebasan Palestina. Untuk Palestina. kemerdekaan negara dia. Kalau boleh tahu, kalau tentang ini kan abang udah cukup lama nih di industri musik kan, Ya, album sampai sekarang ini udah berapa album yang dibuat dari Disobedience ya. Nah, 2001 kita ngerilis album Fight for Fightless. Yang rilisin itu dari Movement Records tentang tentang peperangan. Kita sebenarnya anti perang juga ya, anti yang kayak gimana, perselisihan segala macam. Di album itu banyak tentang perselisihan juga, tentang intinya tentang Indonesia saat itu dengan perang dengan negara sendiri, perang dengan bangsa sendiri kan, kayak gitu. 2010 kita split dengan Refugees. 2010 We Don't Fear Terror, yaitu tentang saat itu maraknya banyak teror lah segala macam lah ya, yang kita dibilang tentang balik lagi ke yang namanya agama gitu, teror kayak gitu. Ya itu kalau untuk kompilasi kita udah banyak ikut kompilasi sih, dari Steel 3 kita ikut kompilasinya, dari Screen Destroy juga kita ikut kompilasinya, The Good Trooper juga, The Good Trooper 1, volume 1 kita ikut kompilasi. Nah, karena lama vakumnya itu ya kita lama juga ngerilisnya lagi. Gitu, untuk album lagi. tapi next bakal ada kan? Ada, tahun ini kita mau bikin yang tadi saya bilang single dulu. Dengan line up yang baru ini kita mau bikin single. Ya mungkin antara Death Rebel Records yang rilisin, atau juga Anarkopop lah. Dengan yang lagu Kebebasan Palestina tadi. Ya, mengangkat untuk Palestina juga, tentang sound pollution, sound scary, itu tentang kemelutnya kota Jakarta ini ya, karena kita berasal dari Jakarta nih bro. Kemelutnya kota Jakarta, kemelutnya dengan banyaknya polusi, ya, motor-motor yang masih ada asap-asapnya kayak gitulah. Gitu. Ya itu bercerita tentang kayak gitulah. Jadi filosofinya menceritakan tentang ya edukasi tentang Jakarta aja gitu Ya, yang satu lagu tentang itu. Tentang sosial, band abang ada nggak gitu? Kenapa? Ada juga. Ya, mungkin nanti ada beberapa lagu juga nih untuk nextnya. Mudah-mudahan tahun ini kita bikin lagunya kayak gitu. Ada
bertemakan sosial juga gitu ya. Contohnya yang dari tak mau lagi itu yang tentang Palestina itu kan tentang sosial juga tuh. Benar ya. Tuh. Nah, yang tadi saya dengar tuh ya, sebelum kita record, tanggal 2 itu Abang ada acara di mana? Oh iya, nanti tanggal 2 Agustus 2025 ini kita ngisi acara juga di Tosenpan. Acaranya Stand Together, ya untuk ini hadir juga lah. Insya Allah Ya, kalau kita banyak bisa. kawan-kawan dari band-band punk juga, pang-pangan gitu lah. Banyak datang juga. Gitu. Yang terakhir saya mau edukasi tentang teman-teman nih, biar sekompak Abang nih dari 2000 berapa sih? Dari 1000 berapa sih? 1999. Sampai 2025 ini sampai bertahan Ya. di industrinya, gimana tuh Bang? Intinya semua tentang ego ya. Tentang ego. Kita nggak bisa mainin ego. Oh, gua harus begini nih. Gua maunya kayak gini. Gua maunya kayak gini. Kayak Disobedient yang sekarang, line up sekarang. Gua nggak harus. Oh, lo harus kayak gini nih. Lo harus kayak Birthplace. Lo harus kayak ini. Lo harus kayak ini. Lo harus kayak Extreme Terror. Enggak. Jadi bebas aja. Oh, drummer kita yang sekarang dari hardcore. Bandnya Biotech. Terserah lo mau main apa. Tapi tetap di relnya seperti ini gitu. Gitu sih. Ego intinya jangan pernah iniin ego sih. Jangan pernah kedepanin ego. Ayo sama-sama nih diremukin nih. Maunya kayak gimana? Oh, lagu yang ini cocoknya kayak gini, lagu yang ini cocoknya kayak gini. Ya udah ya sama-sama kayak gitu. Balik lagi. Maksud Abang tuh balik lagi turunin ego masing-masing. Benar. Untuk kita menjadi satu chemistry yang Benar, itu benar. maju untuk kedepannya. Ya, banyak kan tuh Bareng. band-band yang kabar karena mereka selalu ngedepanin egonya. Itu kita yang nggak mau. Ini sih pemikiran saya aja ini Bang ya. Ya. Kadang-kadang suatu band ini ini pemikiran saya. Kalau Ya. saya salah ya tolong dikoreksi ya. Ya. Suatu band ini salah satu atau dua orang ini merasa bisa dan dia itu menguasai dan egonya itu ya mengatur gitu. Bener nggak sih? Dan nanti ada nggak sih orang seperti itu gitu? Mungkin ya kalau di band lain atau di band sendiri juga ada, tapi bukan lebih ke leader ya. Tapi memang leader itu harus diperluin juga. Apalah namanya itu kan, leader atau apa, untuk tetap menjaga kesolidannya itu. Gitu. Lu jangan kayak gini, saling mengingatkan lah intinya. Saling mengingatkan, nggak bisa satu harus begini ya, satu harus begini nggak, ya udah saling mengingatkan ya, lo nggak bisa kayak gini, lo harusnya kayak gini nih, lo harusnya kayak gini. Itu lebih Tapi kan ke saling mengingatkan. Tapi kan kalau saling mengingatkan kadang-kadang kan balik lagi tadi kata Abang ego ya kan. Ego masing-masing kan kita tuh bro lu jangan kayak gini dong. Nah si yang kita tegur itu kan kadang-kadang nggak terima kan gitu. Maksudnya apa sih gitu. Itu yang amat sulit Itu untuk yang menjaga sulit, ya, karena band, kita gitu. nggak tahu ya pribadi orang seperti apa hatinya. Kita lihat dulu nih moodnya gitu, moodnya kayak gimana sih. Tapi ya saling mengingatkan itu wajib tuh. Saling mengingatkan itu wajib. Wah, harusnya kayak gini nih, ini harusnya kayak gini. Di kita juga kayak gitu. Oh, ini udah lama nih, kita latihan yuk. Latihan yuk. Ini ada lagu kayak gini nih. Ya udah tampung dulu deh. Gua ada materi kayak gini. Ya udah tampung dulu. Kita cari kayak gitu. Maksud Abang balik lagi dengan kedewasaan masing-masing Ya, benar itulah. Harus kayak gitu, harus dewasa. Tidak ada yang kesampingkan dulu ego Benar. masing-masing, Kayak gitu. baru kita berjalan bareng-bareng. Benar, itu harus. Mau kemananya kalau Benar. egonya disampingkan kita pasti jalan terus. Benar. Gitu, kan. Siap. Thank you Bang udah Sama-sama. masuk di channel saya. Sama-sama, Semoga makasih juga next tomorrow main-main. kita berjumpa lagi Bang ya. Sukses untuk Celoteh Jalanan. Jangan lupa subscribe, terus tonton terus video-videonya keren-keren banget. Gitu. Oke, terima kasih juga untuk Fly Kublai sama timnya juga. Oke, sukses. Semangat. Oke, see you, See you. brother. Thank you Bang ya. Thank you.